teman-teman. Eh, saya mau share ya. Jadi ide-ide judul skripsi di PLTP. Ini yang part kedua. Lanjutan dari part 1. Jadi nomor 15 adalah pemanfaatan uap buang. Jadi di PLTP itu ada Kamojang ya. Kalau di Gunung Salak tidak ada, di Darajat tidak ada, di Kamojang ada. Kalau di Pertamina ada, di Sarula ada, di beberapa PLTP itu ada untuk sistem venting uap ya. Jadi di sini tuh ada venting uap ya teman-teman. Jadi sayang kalau dibiarkan terbuang. Ini tujuannya itu untuk menjaga tekanan biar konstan aja sih. Jadi di PLTP itu ini untuk menjaga tekanan teman-teman. Jadi misal ada kelebihan tekanan uap yang mengarah ke pembangkit geotermal, maka akan dibuang melalui sini ya. Ini masukkan dari sini, ngebuangnya ke sini, ke vent structure. Jadi teman-teman bisa punya ide nih buat apa buangannya. Buangannya itu bisa buat heater, bisa ya. Bisa buat power plant lagi yang lebih kecil. Intinya memaksimalkan uap buangan ini biar nggak sia-sia. Atau juga bisa buat power pompa teman-teman. Soalnya kalau di PLTU itu ada pompa, kalau nggak salah itu boiler feed pump ya. Dia tuh power pompanya pakai uap malah. Jadi dari situ ide itu bisa diterapkan juga di PLTP ya. Atau teman-teman punya ide lagi untuk memanfaatkan uap buangan ini. Ya tujuannya manfaatnya banyak sih, untuk memaksimalkan, untuk mengurangi kebisingan itu ya. Ya ujung-ujungnya duit juga keuntungannya itu seperti ini. Kemudian nomor 16 implementasi machine learning di engineering dan operasi. Ini cocoknya untuk anak teknik elektro bisa, anak teknik informatika bisa. Jadi dari teman bisa menggunakan machine learning. Jadi machine learning kan ibaratnya kan ini ya, mesin yang bisa belajar sendiri ya. Jadi nanti keluar prediktif, analistik juga. Jadi mesin itu kayak manusia aja ya, bisa belajar dengan sendiri. Jadi nanti dari machine learning itu ngasih rekomendasi pemeliharaan, rekomendasi operasi optimumnya seperti apa. Kalau machine learning saya kira banyak ya kegunaannya, nggak hanya di power plant, tapi ini saya ceritanya di PLTP khususnya. Jadi dengan machine learning ini teman-teman bisa memprediksi kapan sebaiknya full load, kapan sebaiknya dilakukan pemeliharaan. Machine learning kan dia mikirnya dua teman-teman, jadi kayak manusia aja sih. Machine learning kan potongannya artificial intelligence ya, subnya AI lah ya. Jadi machine learning ini cukup berguna, gak hanya bagi operasi dan engineer, jadi hampir seluruh ini sih aspek bidang pekerjaan ya. Pemerintahan juga kepake, administrasi, manufaktur. Teman-teman bisa inilah search lagi ya, ada tuh keywordnya itu machine learning in power plant gitu. Kemudian selanjutnya analisis kegagalan host load. Pernah ini latar belakangnya itu yang blackout tanggal berapa teman ya, 4 Agustus 2019 apa ya, yang sampai Jakarta tuh blackout berapa jam itu. Nah itu ada beberapa pembangkit yang gagal host load. Penyebabnya ya kalau di PLTP ya miskoordinasi relay, atau tidak ada power untuk fan valve tadi ya ini. Jadi kalau ini tuh defaultnya dia ngebuka kalau jaringan blackout itu teman, karena powernya
buka tutup ini itu ya, power untuk menutup ini itu ngambilnya dari jaringan, bukan dari unit. Nah itu, jadi teman-teman bisa cari tahu kenapa gagal whole slot, bisa dari miskoordinasi relaynya atau dari miss power ya, kegagalan untuk ngasih power ke fan valve-nya. Mungkin teman-teman bisa modif jalur power untuk fan valve agar bisa menutup, bisa terkontrol gitu ya. Selanjutnya adalah ini absorber untuk penurun vibrasi di pembangkit. Jadi teman-teman bisa pakai apa ya? Ini kayak shock breaker gitulah kalau di kendaraan ya. Jadi diredam, bisa dibiring, bisa di pompa-pompa besar, bisa di turbin generator. Nah itu vibrasinya bisa diredam menggunakan ini. Teman-teman harus ngitung. Ini ada nih judulnya ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pemodelan pakai MATLAB bisa, atau pakai CFD kalau teman-teman bisa. Ini cocoknya buat anak teknik mesin ya, teknik mekanik atau teknik konversi energi mungkin bisa. Jadi ini cukup berguna absorber ini. Jadi untuk menunda waktu breakdown sehingga kinerja pembangkit tidak terganggu, dan juga untuk ini sih, untuk manfaat teknisnya juga untuk menghambat agar dari peralatan biring-biring yang mengakibatkan vibrasi tinggi itu tidak cepat rusak gitu teman-teman. Kemudian ada ini ceritanya kebocoran di kondenser. Bisa, ini buat anak teknik mesin ya, teknik konversi energi bisa. Jadi ini bisa untuk kondenser ada kebocoran. Jadi teman-teman harus nyari tahu bocornya di mana gitu ya. Karena di PLTP pernah terjadi, di PLTU juga terjadi. Jadi teman-teman bisa menggunakan sebelum ke sana itu nyari tahu dulu kenapa sih bocor. Mungkin materialnya kah yang gampang bocor atau materialnya tidak tepat. Nah, biasanya bocornya tuh di area sini teman-teman. Dari sini bisa, atau malah di tubing-tubingnya. Kalau di PLTP kan nggak ada tubing-tubing di kondenser. Bocornya bisa di area sini. Jadi nanti ada lah yang semacam seal ini ya, fleksi. Jadi untuk memperbaiki agar tidak terjadi kebocoran di area sini ya. Atau kalau bocornya di sini beda lagi teman-teman. Nah gitu. Jadi teman-teman ngitung termodinamiknya, dari efisiensinya, efektivitasnya, terus kenapa bocor, jadi teman-teman bisa ngasih solusi. Selanjutnya ini di PLTP. Nah ini cocok karena teknik konversi energi ya, teknik mesin. Ini itu kasus yang yang umum menurut saya ya. Karena pasti di cooling tower PLTP itu ada lumut, ada kotoran. Nah itu tuh tidak hanya dari sulfur atau silika, tapi juga bisa dari mikrobakteri. Malah buruknya mikrobakteri ini itu bisa menyumbat nozzle sehingga efektivitas di cooling tower tuh kurang bagus. Secara visual airnya kurang terpecah dengan baik gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menganalisis dari airnya gimana cara ngurangin mikrobakterinya, pengaruhnya sebesar apa terhadap pendinginan di cooling tower ya. Nah, teman-teman mahasiswa silakan bisa diteliti ini. Ini sangat membantu untuk misal teman-teman mahasiswa menemukan cara untuk melakukan mitigasi, meminimalisir resiko mikrobakteri di cooling tower.
sangat berguna untuk PLTP, karena kita tahu cooling tower adalah jantungnya PLTP ya. Ya karena pusat pendinginnya tuh di cooling tower. Ini nozzle-nozzle yang ada di cooling tower. Ada yang berputar ya, ada yang tidak, ada yang hanya untuk memecahkan. Jadi itu mikrobakteri itu menyumbangnya di sini kebanyakan. Hanya airnya tidak terpecah, filmnya airnya jebol, tidak kuat menahan jatuhnya air dari cooling tower. Itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nanti tunggu part 3. Ini masih ada part 3 untuk ide skripsi. Semoga bermanfaat.